السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي سعد لعبادة طرق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم عيدا يعود كل يوم ويتكرر وتابع لهم مواسم الخيرات لتزدان أوقاتهم بالطاعة وتؤمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنصف من دعا إلى الله وبشر وأنذر وأفضل من تعبد لله وذكر فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لاح هلال وأنور وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنكم في يوم تحيون سنة سيدنا إبراهيم بما تريقون من دماء الأضاحي في هذا اليوم العظيم. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, termasuk kesempatan kita pada hari ini bisa merayakan Idul Adha, melaksanakan salat sunnah Idul Adha, dan nanti atau beberapa hari ke depan akan melaksanakan penyembelihan kurban. Sebagaimana kita ketahui, syariat penyembelihan kurban di dalam Islam ini tentu selain dimaksudkan untuk taqarrub kepada Allah mukhlisina, kegiatan yang sama atau perayaan yang sama dimaksudkan untuk mengingat kembali suatu momen paradigmatis, momen penting dalam sejarah Islam, yaitu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah melalui mimpi, wahyu yang datang melalui mimpi, untuk menyembelih putra beliau yang sudah ditunggu lama. Di dalam riwayat disebutkan bahwa beliau punya anak itu sekitar umur 86 tahun, usianya sekitar 200 tahun. 86 tahun baru punya anak, dan ketika Ismail alaihissalam tumbuh menjadi seorang remaja sekitar umur belasan tahun, lalu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih. Kita tidak bisa bayangkan ya, seandainya itu terjadi pada kita, sanggup tidak untuk menjalankan perintah Allah yang berat itu. Baik, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan 4 pelajaran penting yang kita bisa tarik dari ta'alim Ibrahimiyah, dari pengalaman atau kisah hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pelajaran pertama yang kita bisa tarik dari apa yang terjadi dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, terutama terkait perintah Allah untuk menyembelih putra beliau, adalah bahwa kita dituntut untuk
tunduk patuh dan pasrah kepada Allah. Dan ketundukan yang demikian sebenarnya adalah makna inti dari Islam. Kata Islam itu artinya menyerah, berserah diri. Dan Nabi Ibrahim sudah menunjukkan, menurut saya, salah satu puncak penyerahan diri kepada Allah, karena dia nyaris menghilangkan semua pertimbangan kemanusiaan, ya, pertimbangan cintanya kepada keluarga, pertimbangan cintanya kepada harta, semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengakui Allah sebagai Khalik kita, dan kita adalah abid, kita adalah hambanya, maka tidak ada pilihan lain, bahwa hamba hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh penciptanya, oleh tuannya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh tuan dan penciptanya. Sebagai manusia, kadang-kadang kita merasa bahwa perintah-perintah dan ajaran Allah itu tidak terlalu sesuai dengan yang kita inginkan, dengan nafsu kita. Tetapi kita tidak pernah tahu benar apa yang baik dan buruk untuk hidup kita sendiri. Dan Allah adalah maha segala-galanya. Allah maha tahu apa yang baik dan buruk bagi kita. Meskipun kadang-kadang yang baik menurut Allah, kadang-kadang menurut kita buruk, dan apa yang buruk menurut kita sebenarnya baik di hadapan Allah. Karena itu Allah bersabda di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu adalah buruk bagimu. Allah maha mengetahui, sedangkan dirimu tidak tahu. Dalam konteks itu, Nabi Ibrahim sudah mendapatkan anugerah sejak awal, sejak muda. Di dalam bahasa Al-Quran, beliau sudah dianugerahi rushd, istilahnya, sejak masih muda. Punya keyakinan tentang Allah, tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah sejak muda, dan itu tidak berubah sehingga beliau meninggal dunia. Bahkan di ujung hidupnya beliau diangkat oleh Allah posisinya menjadi sebagai Khalilullah. Posisi khullah itu adalah posisi kecintaan tertinggi. Jadi kalau seseorang sudah menempati posisi khullah atau Khalilullah, maka sesungguhnya dia mempunyai kedekatan yang sangat intim dengan orang yang mencintainya. Dalam konteks Nabi Ibrahim, berarti beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mengidolakan Ibrahim. Bahkan beliau mengatakan secara fisik ketika beliau Isra Mi'raj itu diperlihatkan fisik Nabi Ibrahim itu, kata Rasulullah, mirip seperti Rasulullah. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, kalau Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, maka dia juga mengangkatku sebagai Khalilullah. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi idola di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajaran kedua yang bisa kita petik, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bagaimana kita menjalankan ketundukan kepada Allah itu? Apakah lantas kita tidak diberi ruang untuk menggunakan akal kita? Padahal Allah juga sudah menganugerahkan kita akal untuk berpikir. Bukankah akal ini yang kadang-kadang membuat kita tidak sepenuhnya mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan sepenuhnya menjauhi apa yang dilarang Allah? Mungkin tidak seperti itu. Yang selama ini kita sebut akal itu belum tentu akal yang dimaksudkan
oleh Allah atau yang dimaksudkan dalam Al-Quran, tetapi hawa nafsu kita yang sebenarnya sedang mengajak kita untuk selalu melenceng dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akal ini demikian penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengajak manusia untuk memanfaatkan potensi rasionalnya, kemampuan berpikirnya, kemampuan bernalarnya. Paling tidak ada 18 tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan kata fikir dan semua beberapa bentuk turunannya, beberapa derivasinya. Afala tatafakkarun, afalam tatafakkaru, dan seterusnya. Dan 5 diantaranya berada di surat Madaniyah, 13 berada di surat Makkiyah. Pertanyaannya, mengapa di surat Makkiyah lebih banyak ajakan Allah kepada manusia untuk berpikir? Kalau kita lihat sejarah, periode Makkiyah adalah periode ketika kemusyrikan sedang berada di puncaknya. Tetapi ajakan berpikir itu justru banyak disampaikan oleh Al-Quran. Rahasianya adalah karena orang-orang musyrik di masa lalu itu menjustifikasi, membenarkan kemusyrikan mereka itu karena mereka tidak mau berpikir, semata-mata mengikuti apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka, mengikuti tradisi yang sudah ada. Mereka tidak mau memanfaatkan pikirnya. Makanya di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang mengajak perenungan tentang alam, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana langit bisa menggantung tanpa tiang, itu sebenarnya ajakan berpikir supaya orang tidak hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi di lingkungannya. Nah, dalam konteks itu Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 22, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kata orang-orang musyrik itu, kalau diajak beriman kepada Allah, diajak menyembah Allah, jawabannya selalu seperti ini. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk hanya mengikuti mereka saja. Kalau kita kaji Al-Quran, ada banyak ayat yang seperti itu. Jadi alasan mengapa mereka menolak ajakan Rasulullah SAW, menolak nabi-nabi sebelumnya, selalu seperti ini. Kita ini sudah punya agama, bapak kita seperti ini dulu, kakek kita seperti ini, ya sudah kita ikut saja. Itu menunjukkan bahwa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menafikan potensi atau peluang kita untuk memanfaatkan anugerah akal yang kita terima. Karena tanpa menggunakan akal, maka hidayah Allah juga tidak akan pernah bisa dipahami dengan benar. Bahkan sebaliknya, orang-orang musyrik itu menjustifikasi kemusyrikannya dengan tidak mau berpikir. Bahkan diajak berpikir oleh Al-Quran, mereka tidak mau. Mereka mengikuti saja apa yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka sebelumnya. Pelajaran ketiga yang kita bisa petik dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa beliau ini banyak mengalami cobaan yang sangat luar biasa berat, terutama kalau kita ukur dengan kemampuan kita hari ini. Bahkan mungkin kita juga masih tidak habis pikir, bagaimana mungkin dalam satu waktu Allah pernah memerintahkan hambanya untuk menyembelih putranya. Nyaris tidak mungkin. Hari ini kita tidak sanggup membayangkan. Dan agama mempunyai banyak sisi seperti itu. Hal-hal yang kita tidak sanggup membayangkan. Oleh karena itu nabi-nabi dan rasul itu memang orang-orang pilihan.
Ujian yang diberikan kepada manusia itu selalu sesuai dengan kemampuan setiap orang untuk menerimanya. Ini hikmahnya apa? Kalau kita sedang mengalami ujian tertentu, percayalah bahwa ujian itu masih berada dalam batas kemampuan kita untuk menghadapinya. Jadi tidak boleh berputus asa. Al-Quran melarang keras itu berputus asa, karena Allah tidak akan pernah menurunkan cobaan apapun yang berada di luar kemampuan hambanya. Nabi Ibrahim juga demikian. Cobaannya luar biasa berat. Sejak masih muda, beliau untuk mempertahankan tauhid imannya harus berhadapan dengan masyarakat. Raja dan masyarakatnya waktu itu menyembah berhala. Tempatnya itu namanya Babil kalau kita sebutnya, negeri Babil. Sekarang kita bayangkan seandainya Nabi Ibrahim punya cara berpikir yang sama dengan orang-orang musyrik. Saya ngikutin aja lah apa yang ada di masyarakat. Saya ikut aja lah bagaimana bapak dan kakek saya beragama. Maka nih saya mungkin keadaannya akan berbeda. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Sejak kecil, remaja hingga dewasa, beliau selalu mendapatkan bimbingan Allah. Dan beliau rela mempertahankan tauhidnya itu meskipun misalnya harus dihukum, dibakar hidup. Itu kan hari ini kita membayangkannya aja tuh. Tetapi Nabi Ibrahim dengan keyakinannya yang teguh tidak pernah khawatir. Dia selalu percaya bahwa Allah akan datang pada saat yang tepat. Makanya ketika dilemparkan ke dalam api, beliau hanya berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah. Maka Allah lalu bersabda kepada api supaya menjadi dingin. Kalau kita kaji riwayat-riwayat hadis yang ada, itu sebenarnya banyak malaikat di sekitar Nabi Ibrahim ketika sedang dibakar. Ada yang mengusap peluh beliau, ya. Ada yang membawa keteduhan yang disebut malakul zil. Jadi Nabi Ibrahim berada di tengah api itu justru seperti sedang berada di kebun yang hijau. Itu kekuasaan Allah. Cobaan yang lain misalnya, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan anak Ismail alaihissalam melalui budaknya yang dihadiahi oleh seorang pembesar Mesir. Jadi Siti Hajar, Sayyidatina Hajar, ibunya Nabi Ismail itu seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim dari Mesir. Karena istri beliau yang sebenarnya Siti Sarah itu enggak punya anak. Sampai tua tadi, sampai 86 tahun itu belum punya anak. Bahkan Siti Sarah sendiri sudah percaya kalau dirinya itu mandul. Akhirnya Sarah minta kepada Nabi Ibrahim, "Udahlah kalau gitu coba berhubunganlah dengan budak kita itu. Barangkali kita bisa punya anak." Dan betul, setelah Nabi Ibrahim berhubungan dengan Siti Hajar yang merupakan budaknya, kemudian Allah menganugerahkan Ismail alaihissalam. Tetapi setelah Ismail lahir, cemburu mulai muncul. Istri tua mulai merasakan cemburu. Tidak nyaman lagi suasana di dalam rumah. Karena apa? Siti Hajar tadinya budak, tapi dia punya anak duluan ketimbang majikan perempuannya. Akhirnya suasana sudah tidak enak. Karena itu Allah lalu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa pergi anak dan istrinya, lalu dibawa ke tempat yang sudah tandus, tidak ada yang menghuni sama sekali. Nabi Ibrahim itu seperti enggak tega, tapi ini perintah Allah. Jadi dia berjalan itu seperti pelan-pelan membalikkan badan. Dan Siti Hajar memanggilnya, "Ya Ibrahim, mau kemana? Kemana kamu? Kok
kamu tinggalkan aku di sini, kami di sini, gimana ya, nggak ada apa-apa, cuman dikasih bekal sedikit saja, sepotong makanan dan minuman. Lalu apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar? Ini adalah perintah Allah kepadamu. Dan Siti Hajar langsung tidak punya keberatan apapun. Oh, kalau ini memang perintah Allah, maka dia tidak akan pernah menelantarkanku, kata Siti Hajar. Maka kemudian Ibrahim tinggal. Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil alaihissalam tinggal di tempat yang tadinya tandus dan tidak ada penghuni itu. Hingga suatu saat, ya, kalau kita lihat riwayat lagi, dibantu oleh malaikat menunjukkan sumber mata air di situ, dikais-kais dengan sayapnya oleh malaikat itu, sehingga keluarlah air di situ. Dan kemudian suatu ketika ada suku Jurhum namanya yang lewat di tempat itu dan tahu ada burung yang terbang. Biasanya kalau burung ini terbang di tempat itu penunjuk bahwa ada air di dekat situ. Dan ternyata betul ada air yang sedang ditunggui oleh seorang perempuan dan anak kecil. Maka suku Jurhum yang tadinya mau lewat itu menetap di situ, ya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam tumbuh bersama suku Jurhum itu dan menikah dengan perempuan-perempuan dari kalangan mereka, dan dari mereka lah kelak muncul bangsa Arab, ya. Tempat bangsa yang nanti memunculkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyaknya cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, harus dibakar, mengasingkan anak dan istrinya ke tempat yang gersang dan tak berpenghuni. Kemudian begitu anaknya tumbuh besar, setelah lama menunggu puluhan tahun hingga usia senja punya anak, begitu besar, sedang lucu-lucunya, sedang senang-senangnya menikmati anak, Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Masya Allah. Tetapi apakah Nabi Ibrahim lalu merasa keberatan? Tidak. Nabi Ibrahim tidak pernah keberatan. Begitu perintah datang, saat itu pula dikerjakan. Meskipun cara beliau mengkomunikasikan perintah Allah kepada pihak-pihak yang bersangkutan, kepada Hajar misalnya, lalu yang ini kepada Ismail alaihissalam, beliau sampaikan dengan lembut, seolah-olah meminta pendapatnya. Dan secara kebetulan Nabi Ibrahim selalu diberikan teman-teman hidup yang bijaksana. Hajar yang bijaksana, Ismail kecil yang bijaksana. Begitu dia sampaikan bahwa Allah perintahkan dia untuk menyembelih, maka apa yang Ibrahim kerjakan? Wahai ayahku, kerjakan perintah Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Karena itu di dalam Al-Quran Ismail itu disebut dengan istilah yang bagus banget. Wala ghulamun halim, anak kecil yang bijaksana. Kan jarang kita menyematkan kata bijaksana itu kepada anak kecil. Dalam Al-Quran Az-Zabih, Nabi Ismail itu disebut dengan ghulamun halim, anak kecil tapi sudah sangat bijaksana. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian apapun yang kita jalani dalam hidup ini tidak selalu buruk. Kita selalu merasa ujian itu buruk bagi kita, musibah, ya. Padahal kadang-kadang ujian-ujian itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini dalam kehidupan normal sehari-hari kita sering memahami ketidaknyamanan itu sebagai azab, sebagai ketidaksukaan Allah kepada kita. Padahal tidak selalu seperti itu. Kalau kita belajar tasawuf misalnya, maka kita akan tahu banyak orang-orang yang sudah mulai memasuki dunia tasawuf itu justru menikmati hal-hal yang oleh orang kebanyakan ditolak. Mereka sengaja hidup miskin, mereka sengaja mengurangi kenikmatan, mereka sengaja mengurangi makan, mereka bahkan tidak mau harta benda. Jadi menjadi kebalikan dari apa yang dilakukan oleh orang kebanyakan.
Ya, karena bagi mereka kekayaan belum tentu membuat mereka jadi lebih baik. Ya. Bisa jadi itu justru membawa kepada kekufuran. Sama seperti ini cara pandang kita. Artinya apa? Sekali lagi kembali ke poin yang pertama tadi, Allah Maha tahu apa yang baik dan buruk bagi manusia, meskipun kadang kita tidak selalu bisa memahami. Pengalaman Nabi Ibrahim dengan ujian yang bertubi-tubi itu menunjukkan bahwa iman kita ini masih belum sah kalau tidak pernah diuji. Ya, Allah berfirman di dalam beberapa ayat. Saya bacakan salah satunya saja di surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka cukup bilang saya beriman ya Allah dan mereka tidak perlu diuji? Itu kata Allah. Artinya apa? Kalau Anda menyatakan beriman, maka siap-siaplah untuk diuji. Cara kita untuk mengatasi ujian ini, kita harus belajar dari masa lalu, belajar dari generasi terdahulu. Ujian kita itu belum seberapa. Kita lihat ujian-ujian yang pernah diterima oleh umat-umat sebelumnya. Itu pula yang disampaikan Allah di dalam surah Al-Baqarah 214. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman ketika itu bertanya, kapan pertolongan Allah akan datang? Lalu Allah menjanjikan apa? Ala inna nasrallah qarib. Jangan khawatir, sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat. Kita kalau belajar sejarah, bagaimana Nabi seperti sudah pada puncak keputusasaan ketika mau terjadi perang Badar. Jumlah tentaranya nggak setara. Kalau main akal kalah itu sudah. Sampai Nabi itu seperti berdoa ultimatum kepada Allah. Ya Allah, kalau kami sampai kalah saat ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu. Itu kan doa putus asa ya. Ya. Jadi itu berada di titik pertarungan. Jadi zaman dahulu nabi-nabi, orang-orang soleh, masyarakat terdahulu banyak yang sudah diuji Allah dengan ujian-ujian yang mempertaruhkan suatu keadaan. Sangat transformatif. Nah, kita ini kadang-kadang ujiannya masih biasa-biasa saja. Jadi belajar sejarah seperti ini membuat kita lebih kuat, ya, membuat kita lebih husnudzon kepada Allah, bahwa Allah tidak pernah berniat buruk kepada hambanya. Kalau kita yakin. Nah, persoalannya sekarang keyakinan ini semakin mahal harganya. Pelajaran yang keempat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Banyaknya cobaan, ujian yang Allah turunkan kepada manusia sesungguhnya bukanlah niat zalim. Tidak ingin Allah mencelakakan kita. Allah selalu ingin mengajak kita kepada kebaikan, keberuntungan, kepada surga. Setan melakukan yang sebaliknya, mengajak ke keburukan, kepada neraka. Dan Allah adalah syakur. Allah itu adalah zat yang maha bersyukur. Ya. Kita ini, makanya Allah sangat tegas bagi orang yang tidak pandai bersyukur. Ya. Akan diazab dengan azab yang pedih. Karena Allah sendiri menyebut dirinya syakur. Artinya apa? Dia selalu mengapresiasi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Tetapi syaratnya apa? Harus ikhlas.
Karena meskipun Allah syakur, dia juga ghayur. Ghayur itu pencemburu. Tuhan itu maha pencemburu, nggak mau diduakan cintanya. Musyrik itu adalah penduaan cinta, dan Allah benci itu. Karena itu musyrik adalah dosa terbesar. Allah tidak mau diduakan cintanya. Mukhlishina lahuddin. Kalau kita melakukan suatu niatnya hanya untuk semata-mata ibtigha'a mardatillah, mencari keridhaan Allah, itu kuncinya Islam. Ya. Kalau kita hanya melihat tanggapan manusia, ya sudah, kerjakan kebaikan apa saja, diperlihatkan kepada orang, Anda sudah dipuji oleh orang. Wah, dipuji-puji, disenangi, mungkin orangnya dermawan dan seterusnya. Tetapi begitu hatinya tidak lurus kepada Allah, maka semua kebaikan itu ya berlaku di dunia saja, tetapi tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya riya itu juga menjadi salah satu dosa yang sangat besar. Bahkan ada yang mengatakan riya itu adalah syirik khafi, ya, kesyirikan yang samar. Jadi karena itu kita harus mulai belajar sekarang bagaimana menjadi hamba-hamba yang semata-mata mengerjakan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barangkali kita juga perlu belajar dari kaum muslim tertentu, seperti saya bilang tadi, yang sudah mulai melatih hati mereka untuk tidak terlalu dilihat oleh manusia. Bahkan melakukan kebaikan, menyembunyikan diri dari manusia. Karena Allah sendiri akan selalu memberikan upah, balasan yang setimpal dengan kebaikan dari apa yang pernah dilakukan oleh manusia. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dari setiap kesulitan pasti datang kemudahan, dan Allah mengulang dalam surat yang berdekatan. Ini juga penting kita belajar bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, percayalah bahwa akan ada kebahagiaan dan kemudahan yang menunggu setelah itu. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan barangkali beberapa butir yang kita bisa petik tadi bisa kita manfaatkan, bisa gunakan dalam situasi COVID-19 sekarang ini. Meskipun berbagai ikhtiar manusiawi kita lakukan, kita jangan pernah hilang arah bahwa semua ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita juga bisa memikirkan kontribusi perbuatan dan keserakahan manusia di dalam merusak ekosistem kehidupan, tetapi pada akhirnya kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah, semoga kita segera dibebaskan dari wabah ini dan segera menemukan jalan keluarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim, wa tub 'alaina innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma